Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, selamat bergabung, selamat belajar bersama ya pada kesempatan siang hari ini. Pak Ali lanjutkan, apakah suara Pak Ali terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Ya, baik. Terima kasih Mas Satria, Mas Muhammad Farel, Mas Alvino yang bergabung di kelas 9 Syarkawi. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melakukan les pendalaman materi akademik IPA untuk persiapan asesmen daerah. Informasi terbaru hari Senin sampai hari Kamis minggu depan, anak-anakku sekalian akan ada tes uji coba yang pertama. Jadi sangat sayang kalau pada kesempatan hari ini anak-anakku sekalian tidak bergabung. Jadi Pak Ari akan melakukan pembahasan latihan-latihan soal untuk persiapan tersebut. Soal dalam bentuk PDF sudah Pak Ari bagikan melalui grup pejuang SPD. Silahkan bisa di-download, boleh nanti, boleh kapan, nggak masalah. Yang penting selama mengikuti kegiatan ini, kita akan melakukan pembahasan bersama-sama. Baik, anak-anakku sekalian, Pak Ari mengirimkan link di kolom chat, ya. Pak Ari mengirimkan link di kolom chat berupa link quizzes. Ya. Kita akan latihan bersama-sama secara live. Ya. Di soal kita bahas, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi nanti mungkin zoom-nya cukup suara, mendengarkan suara Pak Ari tidak masalah. Anak-anakku semuanya fokus di quizzesnya. Jadi jadikan zoom-nya ini sebagai siaran radio begitu ya, untuk petunjuk dan penjelasan. Sesekali boleh pindah ke Zoom nanti ketika Pak Ari bahas. Walaupun tidak, anak-anakku fokus di kuisisnya saja tidak masalah. Pak Ari akan share screen. Ya, Pak Ari share screen. Silahkan bergabung Mas Farel, Mas Satria, dan yang lain. Boleh. Ada linknya di kolom chat ya. Ada link di kolom chat, bisa bergabung biar kita bisa latihan bareng gitu ya. Oke, Mas Satria sudah masuk, Mas Farel sudah masuk, Mas Alvino apakah ingin bergabung atau tidak, menyusul boleh ya. Yang baru bergabung juga boleh menyusul. Pak Ari kirim ulang di chat ya, silahkan bergabung yang baru. Alvino sudah bergabung, kemudian ini ada Mas Fauzi juga sudah mulai bergabung. Pak Ari juga akan mengirimkan ini di WA ya, nanti di WA juga akan Pak Ari kirimkan. Oke, silakan bergabung dulu. Silakan bergabung dulu, Pak Ari akan mengirimkan ke WA untuk yang ingin berlatih bersama, biar kita bisa belajar bareng-bareng. Pak Ari akan share screen lagi. Oke, siap. Baik, Pak Ari akan mulai ya. Yang ada juga ada 3 orang ini, Mas Alvino, Mas Satria Divari, dan Mas Farel sudah bergabung. Kita akan mulai. Ada Mas Fauzi, terima kasih. Tambahan lagi. Pak Ari akan mulai ya, seadanya. Yang lain biar bisa mengikuti. Kita akan mulai materinya. Silahkan fokus di HP-nya masing-masing. Dengarkan penjelasan Pak Ari. Ya. Oke. Silahkan dicoba ini ya. Pertama ini adalah bagaimana kalian mengukur menggunakan mistar atau penggaris dalam kondisi tidak dimulai dari 0 pada skalanya. Bicaranya adalah skala akhir dikurangi skala awal. Skala akhir dikurangi skala awal. Silakan. Kata kuncinya seperti itu ya. Jadi skala akhir dikurangi skala awal. Yang penting adalah ini masih dalam sentimeter. Jadi kalian harus ubah ke dalam milimeter. Oke, seperti itu kita lihat. Sekarang siapa yang sudah menjawab? Mas Alvino sudah menjawab. Mas Satria silahkan. Oke, Mas Satria, Mas Farel, nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas. Salah tidak apa-apa, dicoba dulu. Oke, kita belajar mencoba menjawab. Mas Farel sudah, tinggal Mas Fauzi. Oke, sudah menjawab semua. Mari kita bahas ya. Siapa yang benar gitu ya. Atau siapa yang salah, salahnya di mana. Oke, Mas Farel dan Mas Satria benar jawabannya. Mas Alvino dan Mas
Satunya lagi tadi Mas Fauzi belum benar. Jawabannya adalah 41 mm. Kita bahas ya. Silahkan bisa dilihat di Zoom-nya. Pak Ari bahas bagaimana dapatnya 41. Di sini kalian lihat ya, skala akhirnya tertulis 16,1. Nah, saya akan tuliskan di sini. Skala akhirnya di sini adalah 16,1. Kemudian skala awalnya di sini adalah 12. Cara menghitungnya adalah skala akhir dikurangi skala awal. Atau kalau nggak mau skala pakai nilai boleh ya. Jadi antara 16,1 dikurangi 12. Jadi ketemunya adalah 4,1 cm. Sedangkan di pilihan jawaban yang ditanyakan adalah milimeter. Berarti 4,1 kali 10 kan dia turun, tangganya turun ya kali. Berarti ketemunya adalah 41 mm. Cara mengerjakannya seperti itu ya. Ini cara mengerjakan soal nomor 1. Ini materi sesuai dengan SKL ya. Jadi nomor 1 itu pengukuran. Jadi bagaimana anak-anakku sekalian bisa menggunakan alat ukur dengan benar. Kira-kira seperti itu. Pak Ari tanya ini, bisa dipahami semuanya? Yang tadi salah maupun yang benar, aman? Mas Satria aman? Bisa dilanjut? Aman, Pak. Bisa ya. Ya. Yang penting teliti. Yang penting teliti di materi soal seperti ini. Pak Hari akan hapus pembahasannya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan di soal berikutnya. Kita lanjut di soal berikutnya. Fokus kembali di HP-nya, di kuisis HP-nya. Fokus lagi di kuisis HP-nya. Pertanyaannya adalah gas dan cair. Mana yang gas dan mana yang cair? Membedakan partikel gas dan partikel cair. Gambarnya seperti itu. Nomor 1 teratur sekali, tetapi longgar. Kemudian yang nomor 2 itu beracak-acakan, itu ya jauh-jauhan. Kemudian yang ketiga sangat rapat sekali, rapi banget. Kira-kira mana yang betul? Yang baru datang, Pak Ari akan kirimkan ulang linknya ya. Pak Ari akan kirimkan linknya kepada kalian. Yang baru bergabung. Maaf Pak, tadi lag. Ya, nggak apa-apa, santai. Pak Ari kirimkan linknya di kolom chat ya, yang ingin gabung. Mas, aman, bisa diikuti kok, santai saja. Oke, ini Mas Satya sudah, Mas Farel sudah, Mas Alvino, Mas Fauzi, Mas Alvino yang kedua ini sepertinya tadi sempat terlempar dari kuisis. Manakah yang benar? Ya, silakan Mas Alvino, Mas Fauzi, belum? Atau sudah menyerah? Kita coba sekarang Mas Alvino. Oke, Mas Alvino sudah menjawab. Tinggal Mas Fauzi. Oke, karena Mas Alvino dan Mas Fauzi sudah, Pak Ari akan lanjutkan pembahasannya sekarang. Mana yang benar? Oh, sorry ya. Pak Ari terlalu cepat. Oke. Pak Ari ulang lagi ya. Silakan dikerjakan lagi tadi, sorry. Sudah? Hari akhiri. Sekarang kita lihat jawaban kalian seperti apa. Peringkatnya dulu ya. Peringkatnya yang memimpin sekarang Mas Satria. Mas Satria memimpin di posisi pertama sementara. Nah, jawabannya adalah 2 dan 3. Jawabannya 2 dan 3. Yang ditanyakan adalah gas. Ya, partikel gas, Ari tuliskan di sini ya gas. Partikel gas itu seperti ini. Gas, yaitu bentuknya bebas ya, sangat bebas. Jadi tidak ada daya tarik yang kuat sehingga apa ya, partikelnya mudah lepas. Seperti itu ya. Cirinya gas di situ. Ya, ini cirinya gas. Cirinya gas seperti itu. Kemudian yang kedua yang ditanyakan adalah cair. Yang ditanyakan yang kedua adalah cair. Pak Ari akan tampilkan soalnya. Kalau cair itu apa ya? Renggang ya. Cair itu renggang, ikatannya nggak kuat. Nah, ini cair.
Kalau kalian lihat di sini nomor 3 ya, ini cair. Kenapa cair? Dia renggang. Tapi renggang. Kalau yang nomor 1 ini padat. Buktinya apa? Buktinya dia tidak memenuhi ruangan. Ikatannya kuat ya. Kalian bisa lihat di sini ada ikatannya ya. Kalau yang di cair tadi tidak. Dan bentuknya adalah selalu datar, rata itu ya. Kalau di cair kan menempati ruangnya selalu rata seperti wajah. Itu materinya. Kemudian Pak Ari akan lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, fokus lagi di HP-nya. Soal berikutnya Pak Ari akan tampilkan untuk kita bahas bersama. Soal berikutnya. Ini konversi suhu. Nah, ini mengingat materi kelas 7 ya, konversi suhu. Jadi ada termometer reamur akan diubah menjadi Fahrenheit. Ada reamur diubah menjadi Fahrenheit. Kira-kira masih ada yang ingat ya? Reamur dan Fahrenheit ya. Kalau Pak Ari kasih kata kunci kan begini, reamur itu pembaginya 4. Kalau Fahrenheit itu pembaginya 9. Nah, ini coba masih ingat nggak kira-kira materi konversi skala suhu ya? Reamur itu 4, kalau Fahrenheit itu 9. Kira-kira diapain itu? Coba, kira-kira diapain? Ya, dicoba mengerjakan, baru satu yang mencoba, yang lain belum. Saya akan share lagi semuanya. Kita akan lihat dulu siapa ini yang sudah menjawab ini ya. Yang sudah menjawab ternyata Pak Mas Farel, kemudian Mas Satya Gifari, oke Mas Fauzi sudah menjawab. Depa belum, nah, Alvino sudah, oke Depa, Safabila belum. Dijawab saja sepemahaman kalian berapa. Waktunya masih ada. Nanti Pak Ari akan bahas. Ya. Jadi kita nyoba, sambil belajar. Kira-kira seperti apa hasil yang kalian peroleh. Ini untuk kelas 9A ya hari ini. Kelas Sarkawi. Oh, tidak ada lagi yang jawab? Oke, kalau tidak ada yang jawab lagi, Pak Ari akhiri saja kalau gitu. Pak Ari akan tutup pertandingan di babak ini, di soal ini ya. Pak Ari lanjutkan, karena mungkin ini masih baru aja bergabung ya, selamat yang baru bergabung. Oke, sekarang kita lihat. Sementara posisi pertama masih dipegang oleh Satria Gifari. Wah, jawabannya 113. Jawabannya 113 Fahrenheit. Belum ada yang benar ternyata. Caranya bagaimana sekarang? Saya akan jelaskan. Silahkan dibuka di Zoom-nya. Jadi kita pindah ya, kadang ke Zoom, kadang ke Quizzes gitu ya. Saat nyoba di Quizzes, saat penjelasannya di Zoom. Di satu paket. Nah, Pak Ari kembali ke Zoom ya. Pak Ari tadi mengingatkan kalau yang namanya Fahrenheit dan reamur itu adalah salah satu skala termometer. Reamur itu pembaginya 4. Kemudian Fahrenheit itu pembaginya adalah 9 ya. Reamur 4, Fahrenheit 9. Nah, caranya adalah kita lihat menghitungnya 9 per 4 dikali, hari ini pakai anotasi ya, dikali 36, hasilnya berapa? Jangan lupa, kalau ingin menjadi termometer Fahrenheit harus ditambah 32. Jadi 9 per 4 kali 36 dicoret ya. 9 kali 9, 81 ditambah 32. Ketemunya adalah 113 Fahrenheit. Itu cara mengerjakannya ya. Jadi dapatnya dari sini. Pak Ari akan gambarkan. Nah, 9 ini 9 ini ya. 9 ini dapatnya dari pembaginya Fahrenheit. Kemudian 4 ini asalnya dari 4 ini ya, asalnya dari reamur. Reamur pembaginya 4. Nah, 4 dengan 36 dicoret dapatnya 9. 9 kali 9 ketemunya 81 ditambah 32.
ketemu akhirnya 113. Itu cara mencari skala suhu termometer, namanya konversi termometer. Ini materi kelas 7. Ya materi kalian 2 tahun yang lalu ya, sudah 2 tahun ya. Ya sudah 2 tahun, harus diingat-ingat kembali. Itu cara mengerjakannya seperti itu. Jadi kembali ke materi itu loh. Ada Celsius, ada Reaumur, ada Fahrenheit, kemudian ada Kelvin. Jadi ada beberapa skala termometer yang ada, sehingga kalian harus menggunakannya. Milih yang mana tergantung soal yang diinginkan. Yang penting diingat-ingat pembaginya atau pembandingnya. Kalau Pak Ari mengingatkan itu ada Celsius, ada Reaumur, ada Fahrenheit. Kalau Celsius itu 5, Reaumur itu 4, Fahrenheit itu 9, ada keterangannya tambah atau kurang 32. Jadi kalau mau jadi Fahrenheit ditambah 32, kalau mau menjadi termometer yang lain harus dikurangi 32 terlebih dahulu. Itu cara bagaimana menghitung konversi termometer. Nah, seperti itu caranya mengerjakan. Gimana Safa Bella, masih ingat nggak kira-kira materi kelas 7 ini? Masih ada yang ingat nggak? Atau sudah lupa? Mana Safa? Halo Safa? Halo Mbak. Gimana? Masih ingat apa sudah lupa? Ya, Lupa lah. lupa. Fauzi, Fauzi? Fauzi gimana Fauzi? Lupa, Pak. Lupa. Alvino, lupa juga? Kalau Agatha lupa juga. Ya, nggak apa-apa materi yang lalu. Caranya pokoknya seperti itu ya. Saya lanjutkan ke soal berikutnya. Ternyata masih banyak soalnya. Oke, Pak Ari lanjutkan. Siap, fokus ke kuisisnya kembali ya. Buka HP-nya yang tab-nya kuisis. Oke, Pak Ari lanjutkan soal berikutnya. Soal berikutnya. Siapa ini yang menjawab? Asam basa. Nah, membedakan larutan asam dan larutan basa. Oke, Siva sudah menjawab. Yuk, yang lain mana ini ya? Farel, Dipari, asam dan basa. Pari mengingatkan asam itu lakmusnya merah, kalau basa lakmusnya biru. Asam abang, basa biru. Itu mudah mengingat. Baru 2 yang menjawab, baru Vino sama Siva. Yang lain silahkan meluncur ke TKP, ya, meluncur ke Quizizz. Kita bahas kembali materi ini. Ini materi kelas 7 ya, lagi-lagi masih materi kelas 7. Materi kelas 7 itu banyak. Halo Fauzi, oke, aman. Oke, yang lain Farel, panggilan Farel, ya Farel dikerjakan rel. Quiziznya rel. Oke, siap, Farel sudah. Selanjutnya Satria. Satria sama Safa ini ya. Belum dicoba sebetulnya. Satria sama Safa. Pak Arif set lagi lah di kolom chat. Oke, silakan. Oke, Satria sudah menjawab. Oke, mungkin cukup ya. Yang lain mungkin sepertinya sedang mengerjakan yang lain. Pak Ari akhiri pertanyaan di sini. Pak Ari bahas sekarang. Ya, kita bahas. Posisi pertama masih Satria Gifari. Belum ada yang benar jawabannya ya. Nah, sekarang perlu kita bahas berarti kalau belum ada yang benar. Yang ditanyakan adalah setelah melakukan uji asam basa hasilnya seperti itu. Yang ditanyakan adalah larutan bersifat asam. Yang ditanyakan larutannya asam. Kita lihat tabelnya. Asam ya, kata kuncinya asam. Nah, itu di sini. Asam. Asam itu merah, semuanya merah. Ya, semuanya merah.
Oh, merah-merah, asam. Biru ya jadi merah, merah ya jadi merah. Berarti yang betul adalah L dan N ya. Yang betul adalah L dan N. L dan N. Oke. Yang betul L dan N. L dan N ya. Sayang sekali nggak ada yang menjawab benar ya. Oke, Pak Ari lanjutkan. Soal berikutnya masih di quizzes. Di quizzes. Silahkan dicoba. Ada 11 anak yang bergabung. Silahkan dilihat di quizzesnya. Sudah mulai banyak yang bergabung. Yang ditanyakan adalah molekul senyawa. Senyawa. Kata kunci dari senyawa adalah terdiri dari huruf yang berbeda-beda atau jenisnya macam-macam. Bukan hanya satu huruf, hurufnya macam-macam, ada macam-macam hurufnya. Ya, silakan. Kata kuncinya itu. Kata kuncinya sudah Pak Ari sebutkan, ya. Oke, Agatha sudah menjawab. Oke, yang lain? Yang lain silakan. Agatha sudah. Satya Kifari juga sudah. Alvino rajin sekali nih, tepat menjawab ya. Walaupun belum tahu jawabannya benar atau salah. Yang penting dicoba dulu. Jadi molekul itu ada molekul senyawa, ada molekul unsur. Kalau molekul unsur itu terdiri dari jenis atau unsur yang sejenis sama. Kalau senyawa itu terdiri dari bermacam-macam unsur atau bermacam-macam atom. Jadi kalian bisa melihat mana yang hurufnya macam-macamnya banyak. Nah, ceritanya gitu. Paling gampang begitu itu cara mengerjakan di soal pilihan ganda model ujian. Dicari yang hurufnya macam-macamnya banyak. Nah, oke, tidak ada tambahan lagi yang mau mencoba. Kalau tidak ada, Pak Ari akhiri pertanyaannya, kita bahas. Kita akhiri pertanyaannya, kita bahas, ya. Kita lihat sekarang siapa ini ya, siapa yang benar. Oh, masih Satya Kifari. Oh, Fauzi sudah mulai mengejar ini ya, mendekati Satria. Nah, yang betul adalah 2, 3, dan 5. Kita lihat satu-satu dan kita bahas. Nah, kita lihat satu-satu dan kita bahas. Yang pertama, N2. N2 itu berarti dia N2. N2 unsur. Hanya N saja. Jadi tidak punya huruf yang lain. Kemudian ada NaCl, ada Na, ada Cl, berarti benar dia hurufnya macam-macam. Kemudian H2SO4 hurufnya macam-macam juga. H2 hanya ada 2, H saja, berarti dia unsur. Kemudian yang terakhir ada Ca, ada C, ada O, macam-macam. Berarti yang betul adalah 2, 3, dan 5. Itu yang benar ya. Jadi karena yang ditanya apa? Yang ditanya di soal itu. Yang ditanya soal adalah senyawa, ya, senyawa di sini. Senyawa itu kata kuncinya terdiri dari banyak atom atau huruf penyusunnya, unsur penyusunnya itu macam-macam. Jadi cari yang macam-macam juga. NH itu kan sendiri-sendiri. Nah, kalau NaCl, H2SO4, CaCO3 itu macam-macam. Penyusunnya berbeda-beda. Cara mengerjakannya seperti itu untuk materi seperti ini. Nah, Pak Ari mau tanya ini, kira-kira gimana ya? Mas Farel, tekston Mas Farel. Dengar suara Pak Ari? Dengar, Pak. Ya, bisa dipahami membedakan molekul senyawa dan molekul unsur. Insya Allah bisa, Pak. Ya, kata kuncinya ya, Pak Ari ulang lagi untuk semuanya. Kalau senyawa itu huruf penyusunnya atau unsur-unsurnya beraneka ragam macam-macam, lebih dari satu jenis. Kalau molekul unsur itu satu jenis, N2, berarti N-nya ada 2, hurufnya cuma N saja. H2, berarti hanya cuma 2, nggak ada huruf atau unsur penyusun yang lain. Kalau yang lain, NaCl, H2SO4, itu kan penyusunnya banyak. Nah, caranya begitu untuk membedakan ini.
Pak Ari lanjutkan. Nanti ini ada rekamannya, Pak Ari upload di YouTube. Nanti kalau ingin diulang lagi, silahkan ya. Pak Ari hapus lagi semuanya. Pak Ari lanjutkan ke soal berikutnya ya. Fokus di HP-nya masing-masing. Kembali lagi ke kuis ya. Kembali ke kuis. Silahkan kembali ke kuis. Pak Ari lanjutkan soal berikutnya. Silahkan kesempatan mencoba soal di kuis. Silahkan fokus soal di kuis. Oke. Silahkan. Hari beri waktu. Ini waktunya cukup 3 menit ya. Satu soal itu maksimal 3 menit. Tapi kalau sudah semuanya mencoba ya tidak perlu selama itu. Tidak perlu selama itu. Nah, kita lihat ya. Belum ada nih yang menjawab. Silahkan. Biar kita bisa interaktif ya, biar tahu kalian sejauh mana belajarnya dan seru. Belum ada yang menjawab, silahkan. Silahkan. Belum ada yang mencoba menjawab, masih menunggu. Ya, baru satu yang mencoba menjawab. Tak lihat siapa. Agatha, ya baru Agatha. Silahkan yang lain. Oh, harus pari absen ya. Oke, pari absen nih biar segera jawab ini. Berpikir Pak. Lihat angkanya tadi, Pak. Apa? Yang tadi, Pak. Tulisannya. Lah kan di HP-mu. Ada di HP-mu kan? Di sini nggak ada angkanya, Pak. Di HP yang Quizzes ya, bukan yang Zoom. Iya, Pak. Nggak ada angkanya, Pak, di kuisisnya. Iya ya. Oke, kayak gini, perlu Pak tunjukkan gini. Iya, Pak. Nah, nggak apa-apa. Oh, nggak ada angkanya di sana. Oke, makasih. Jadi coba. Nggak muncul angkanya ya. Oke, keempat yang mencoba. Ini membedakan perubahan kimia dan perubahan fisika. Pak Ari kasih kata kunci ya, perubahan fisika. Perubahan kimia yang mau di soal. Perubahan kimia itu menghasilkan zat baru atau berbeda dengan sebelumnya. Ya, atau tidak dapat kembali lagi. Nah, itu bahasa yang ada di buku ya. Zat baru, kemudian berbeda sifatnya, kemudian tidak bisa kembali lagi seperti sebelumnya. Nah, kita akan coba cek kira-kira yang mana ya, yang berbeda dengan sebelumnya. Oke, masih ada 36 detik. Pak Ari sambil menunggu. Nanti langsung Pak Ari bahas di sini. Udah 5 orang yang menjawab. Kira-kira siapa ini yang benar atau siapa yang salah ya? Kita akan coba bahas bersama-sama. Oke. Ya, sambil dicoba lagi yang belum, baru 5 orang. Baru 5 orang ini ya. Ya, apa saja ya, Pak Ari penasaran ini yang kita menjawab. Ada Farel, ada Satria Gifari, ada Fauzi, ada Safabella, ada Agatha. Sudah ada 5 yang memberikan jawaban. Oh, waktunya habis ternyata. Kita lihat sekarang skornya dulu sebelum kita bahas. Peringkat pertama sementara masih Satria Gifari. Betul, yang betul 1, 3, dan 4. Kita bahas ya, kenapa 1, 3, dan 4. Silahkan ke layar Zoom, biar Pak Ari bisa membahas kepada kalian. Yang pertama adalah pembuatan tape dari singkong. Nah, betul ya, tape dari singkong itu fermentasi. Jadi awalnya singkong, ketika jadi tape, dia menghasilkan zat baru. Apa itu? Alkohol. Kalau orang Jawa menyebutnya CIU. Ya, CIU. Ya, selain tapenya ya, jadi menghasilkan zat baru. Ketika sudah jadi tape singkong, sifatnya berbeda dengan singkongnya. Singkongnya keras, tape singkongnya empuk. Ya. Singkongnya keras, tape singkongnya jadi manis. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, ada beras ditumbuk menjadi tepung. Tepungnya tepung beras, sama-sama beras, hanya berubah bentuk. Itu namanya perubahan fisika. Ya, perubahan fisika. Yang Pak Ari tandai seperti ini, ya, itu perubahan kimia ya, perubahan kimia yang tanda centang hijau. Ya, yang salah berarti perubahan fisika. Lanjut lagi,
Padi menguning siap dipanen. Ya, ini perubahan kimia. Padi awalnya hijau jadi kuning, nggak bisa lagi balik jadi hijau lagi, atau nggak bisa lagi jadi awal lagi. Dia sudah jadi padi, tanaman padi. Lilin tumbuhnya terbakar. Ya, kimia lagi nih, pembakaran. Yang dibakar itu kimia. Dia jadi abu, ya. Beda lagi, tumbuh awalnya terbuat dari kain misalkan, jadi abu, sudah berbeda. Kalau es mencair ini perubahan fisika, hanya berubah secara fisik. Es mencair jadi air didinginkan lagi ya jadi es lagi, artinya dia kembali lagi. Nah, kalau yang kembali lagi itu namanya perubahan fisika, kalau yang irreversible atau tidak bisa kembali lagi, itu namanya perubahan kimia. Jadi di soal ini yang betul adalah nomor 1, 3, dan 4. 1, 3, dan 4 ya, yang betul yang A ya, 1, 3, dan 4. Itu untuk pembahasan soal ini ya. Untuk pembahasan soal ini. Seperti itu. Mari akan hapus dulu ini anotasinya. Oke, siap. Mari lanjutkan. Silahkan kembali ke HP-nya masing-masing yang ada kuisisnya tadi. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya di kuisis ya. Di kuisis. Wow, lanjut. Ya. Mencari jarak ya. Kecepatannya ada, waktunya ada, tinggal mencari jaraknya. Ini materi fisika kelas 8. Monggo, silakan. Belum ada yang mencoba menjawab. Nanti kita bahas ya. Tuh, baru satu. Coba. Gimana ini? Jawabannya apa kira-kira ya? Cek lagi ini. Siapa yang sudah menjawab ya? Mari cek dulu. Oke, yang sudah menjawab baru Alvino, yang lain ya. Mencari jarak. Kalau dulu zaman SD ada istilah Jokowi, ya. Pak Jokowi Pak Presiden ya. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, itu zaman SD JKW. Jarak kecepatan dikali waktu. Bagi yang baru bergabung, Pak Ari kirimkan link kuisisnya kalau ingin nyoba bareng-bareng, silahkan. Nah, kalau yang tidak ya silahkan dipantau atau dilihat di PDF soal yang sudah Pak Ari bagikan di grup ASPD. Nah, silahkan. Oke, baru satu ini beneran, baru satu yang jawab. Yang lain mana ini? Pak Ari absen lah. Oh, Safa Bella sudah jawab. Ya, oke, Safa sudah jawab. Fauzi, mana Fauzi? Apakah Fauzi pergi? Kok belum menjawab? Agatha sudah, Salsabila boleh? Ya, Fauzi, oke, Fauzi dipanggil langsung menjawab. Ya, Satria Gifari, oke, semangat. Jarak itu kecepatan dikali waktu. Ya, JKW itu materi SD. Kalau SMP namanya SPT. Pace sama dengan velocity kali time waktu. Jadi sama. JKW, SPT sama. Jadi mau pakai yang mana boleh. Oke, masih jalan. Farel, oke, siap. Agatha aktif, oke, siap. Satria Gifari, Alvino, oke. Siapa lagi nih yang akan menyusul? Atau sudah berhenti di 6 jawaban? Kalau sudah berhenti, Pak Ari akan membahasnya. Kita akan bahas ya. Pak Ari akan bahas sekarang. Oke, yang belum ya nanti biar menyusul ya. Ini kita latihan ya. Latihan bersama. Oke, skor sementara. Wah, Satria Gifari, Alvino sudah mulai merangsek ke atas ya. Yang betul-betul 24 km. 24 km. Lalu kita coba caranya bagaimana gitu ya. Silahkan kembali ke Zoom kalau untuk mendengarkan penjelasannya. Pak Ari akan jelaskan caranya bagaimana ya, caranya bagaimana. Yang pertama, kalian lihat nih ya, kecepatan tetap, kecepatannya ada 72 km per jam, itu kecepatan, boleh kalian tulis K. Kemudian jarak yang ditempuh mobil setelah melaju 20 menit,
20 menit waktu berarti W ya, W. Berarti yang ditanyakan adalah jarak J. Kalau mencari J, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu ya, kecepatan dikali waktu. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, tinggal mencari. Tinggal nulis aja ini sebenarnya. Kecepatannya berapa? 72 km per jam kali waktunya 20 menit. 20 menit itu berapa jam? 20 dibagi 60 ya. 20 per 60. Ini 72 kali sepertiga. Sepertiganya 72 itu berapa? Torat-torat gitu ya. Biasa. 24 kilometer. Itu cara mencarinya. Ya, cara mencarinya sehingga ketemu jawabannya adalah 24 kilometer. Jadi selama 20 menit atau sepertiga jam gitu ya. Karena kecepatannya per jam. Maka waktu yang menit ini harus diubah dulu jadi jam gitu ya. Jadi supaya bisa kalian kerjakan perhitungannya. Jadi kalau waktunya aja belum sama nggak bisa langsung ya. 72 kali 20 nanti banyak sekali ketemu. 1440 km sejam dapetnya 20 menit dapetnya 1440 km kan nggak mungkin. Jadi waktunya harus disesuaikan dulu menjadi waktu apa namanya jam ya, karena sama-sama jam kecepatannya. Nah, caranya seperti itu. Pak Ari lanjutkan ke soal berikutnya ya, soal berikutnya. Mungkin satu atau dua soal lagi ya, kita bahas kembali. Oke, soal berikutnya. Nah, silakan. Waktunya 3 menit ya, waktu maksimal 3 menit. Nah, silakan dicoba mengerjakan. Ini kita mencari perbandingan perpindahan ya. Perpindahan. Oke. Silakan. Dicoba waktunya 3 menit sambil kalian belajar, sambil kalian mencoba ya. Pak Ari kalau ngasih kata kunci berarti kata kuncinya adalah di sini. W sama dengan F kali F. F kali S. Jadi kalau yang dicari adalah S, maka sama dengan W dibagi F. Kata kuncinya. Nanti coba kita bahas ya, dapatnya dari mana. Dan yang penting adalah kalian harus mencari X-nya dulu ya. Yuk kita lihat siapa yang sudah menjawab. Siapa yang sudah menjawab? Baru Alvino ya. Alvino oke, Agatha oke. Siapa lagi ya? Harus cek lagi nih. Salsabila belum pernah jawab ini, baru gabung belum pernah jawab. Ayo Salsabila, siapa tahu jawabannya benar. Mana yang kalian jawab? Oke, waktu terus berjalan. Berjalan. Oke, Satria Givari, Farel sudah, Satria mana? Oke, Satria sudah, Salsabila mana? Salsabila. Oh, Salsabila belum gabung di kuis.
Oke, waktunya ya 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis ternyata. Sekarang kita lihat pembahasannya. Oh, Alvino naik ke peringkat kedua ya. Jawabannya 2/3. Nah, kita lihat dapatnya 2/3 dari mana. Pertama, kalian harus lihat F-nya dulu atau gayanya dulu. Nah, gayanya. Ini ke kanan, yang arah panahnya sama ya. Kanan, ke kanan berarti 36. Ada 36 ya, ada 36. 36. Yang ke kiri 21. 36 dikurangi 21 ketemunya 15 F-nya. Kemudian yang di sini yang ke kanan 18 dengan 15 berarti 85 dengan 15 berarti jumlahnya ada berapa? 18 tambah 15 33. 33 dikurangi 23 arahnya yang berbeda ketemunya 10. F-nya sekian. F-nya sekian. Nah, dari F ini kan F namanya F, gaya. Ini F juga gaya. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan perpindahan. Perpindahan tadi Pak Ari menuliskan W sama dengan F kali S. Kalau mencari S, berarti W per F. W dibagi F. Nah, karena W-nya sama ini kan Pak Ari anggap samanya berapa? Misalkan samanya adalah 30. Samanya 30. Sama-sama 30 kan bebas. 30 bagi 15. 30 bagi 15 itu ada 2. 30 bagi 10 ada 30. Atau angka yang lain juga tidak masalah. Atau mau pakai 1 boleh. 1/15 banding 1/10. Karena perbandingan itu terbalik ya. Perkalian silang 10 banding sama dengan 10 banding 15. Sederhanakan 2/3. Maka jawaban yang benar adalah 2/3 ya. Jadi perbandingannya seperti itu. W sama dengan F kali S, maka mencari S sama dengan W per F. Karena W-nya sama, ada keterangan di soal itu ya. Ada soal itu ada keterangannya. Ada keterangannya. Sama besar ya, ada keterangannya sama. Jadi caranya seperti itu untuk mencari bagaimana besarnya perpindahan. Kalau menghitung biasa kan biasanya pakai segitiga ya. Kalau jelek banget segitiga. Segitiga kan segitiga. Oke. Caranya seperti itu ya. Jadi kalian bisa menemukan sendiri dari mana datanya. Itu sudah banyak yang benar. Itu sudah bagus. Selanjutnya Pak Ari lanjutkan ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya. Soal nomor 9 ya. Soal nomor 9. Nah, mencari energi kinetik ya, energi kinetik supaya memudahkan kalian mengerjakan gitu ya. Pak Ari tuliskan di sini rumusnya. Energi kinetik EK itu rumusnya adalah setengah kali M kali P kuadrat. P-nya P kuadrat ya. P kuadrat. Nah, jadi kalau ini mau dicari EK sama dengan setengah kali masanya berapa? Masanya 20.000 kilo. 20.000 kali 20 kuadrat. Kuadrat pakai apa ya? Ini kuadrat. Tinggal kalian menghitung berapa ketemunya. 10.000 kali 400. 10.000 kali 400. Yo, silakan dicoba. Oke, maaf, harus sempat putus. Oke, berapa ini jawabannya? Silakan dilihat di layar.
Yo, dicoba mencari energi kinetik ya. Tadi sempat Fahri tulis tapi hilang, sudah Fahri ulang lagi. Kalau mencari energi kinetik, rumusnya adalah EK sama dengan setengah kali massa kali kecepatan dikuadratkan. Di energi kinetiknya sama dengan di soal ini ya, setengah kali massanya 20.000 kali kecepatannya dikuadratkan. Kecepatannya 20. Jadi 20 dikuadratkan, angka 2. Tuh, silakan dicoba. Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan. Belum ada yang menjawab, menunjukkan jawaban. Masih menghitung, silakan dihitung. Silakan dihitung bagi yang ingin menghitung. Ya. Berapa ini kira-kira ya? Ulang lagi nih, kita cek dulu. Kita pindah ke halaman dashboard. Oh, belum ada yang mencoba menjawab ini. Hari absen dulu. Karel, Karel sepertinya menjawab. Karel, Alvino, Fauzi, Bella, yang ada ini, Agatha, Alvino, Fauzi. Apa ini jawabannya? Wah, waktunya sampai habis belum ada yang menjawab ternyata. Waktunya sampai habis belum ada yang berani menjawab ternyata. Peringkat pertama masih Satria Gifari. Sekarang bagaimana cara mengerjakannya? Silahkan dilihat cara mengerjakannya ya. Yang pertama tadi sudah Pak Ari tuliskan ya, Pak Ulus ulang berarti. Oke, Pak Ari ulang tulisannya. Energi kinetik sama dengan setengah massa kali kecepatan ya, kecepatan dikuadratkan. Maka energi kinetik sama dengan setengah kali masanya si mobil ini berapa? Oh, 20.000 kali kecepatannya ternyata 20 angka 2 ya. 2 itu. Tinggal mencari energi kinetik sama dengan setengah kali 10.000 kan 10.000 kali 20 dikuadratkan 20 kali 20 400. Maka energi kinetiknya sama dengan 400.000. Kalau mau disingkat energi kinetiknya sama dengan 400 ribuan itu K kilo joule. Kira-kira begitu. Ini cara mengerjakannya ya. Di cara mengerjakannya seperti itu. Ini ya, setengah MV kuadrat ya, ini kuadrat. Kemudian 20 dikuadratkan kan 20 kali 20 ketemunya 400. 400 joule. 3 ini sama dengan K ya, kilo. Ketemunya adalah 400 joule. Itu cara mengerjakannya seperti itu. Ini ketika kalian menemukan konversi kecepatan. Kecepatan itu materinya gerak. Jadi materinya gerak. Kalian harus tahu itu ya, rumus energi kinetik, rumus energi potensial yang diperlukan untuk menyelesaikan jawaban atau soal yang sudah disediakan. Itu adalah cara-cara yang bisa dilakukan untuk melakukan perhitungan. Kira-kira seperti itu Pak Ari Hasus. Pak Ari lanjutkan ke semua. Ari ulang lagi ke soalnya kembali. Ini belum ada yang benar ya. Satu soal terakhir sore ini 8 orang. Ya, jadi ada 6 yang bergabung, luar biasa. Terima kasih. Wah, ini materinya pesawat sederhana ini ya. Bebannya 1000, diangkat tuasnya 300, lengan bebannya 50. Berapa besar gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut? Nah, materinya pesawat sederhana.
Nah, jaringan pesawat berada panjangnya ini 300 cm ya. Lengan bebannya 50. Mari dicoba. Ini belum ada lagi yang menjawab ini. Soal terakhir. Silakan. Soal terakhir. Ya, nggak ada yang jawab? Oke, kalau ada yang jawab, berarti harus Pak Ari akhiri. Kita akan bahas bersama terakhir ya, soal terakhir. Di kesempatan kali ini, kita lihat soalnya. Tetap saja Pak Ari di posisi pertama ya. Kita akan lihat cara mengerjakannya. Yang penting ini ya, yang penting ini. Ya, ini titik tumpu ya, titik tumpu. Warnanya nggak kelihatan merahnya. Ini titik tumpu. Nah, di jarak di titik tumpu ini, di sini ada 50 cm. Sedangkan panjangnya semua ada 300, jadi di sini 250 cm. Nah, cara mengerjakan yang paling mudah kalau menurut Pak Ari, karena ini kan sama seperti jungkat-jungkit ya ada titik tumpunya ya. Maka kiri kali kiri sama dengan kanan kali kanan. Berarti kalau yang lengkap kiri, berarti kiri dibagi kanan. Kalau Pak Ari langsung aja gitu. Jadi gaya atau kuasa sama dengan langsung saja kanan yang lengkap 1000 kali 50 dibagi 250. Kan begitu. 1000 kali 50 itu ada 50.000. 50.000 dibagi 250. Kita main coret-coret ketemunya 200 kilogram. Newton, 200 newton. Itu ketemunya 200 newton. Caranya seperti itu. Jadi ada ini namanya beban W. Jarak ini namanya lengan beban. Di sini namanya lengan kuasa. Di sini yang mengangkat namanya gaya. Ya, F. Caranya seperti itu untuk menemukan jawaban dari materi seperti ini. Ya, seperti itu, insya Allah bisa dipahami bagaimana cara mengerjakan. Pak Ari akhiri dulu sesi ini karena waktu sudah jam 2 siang. Yang belum bergabung mudah-mudahan bisa bergabung di kesempatan berikutnya. Ini Pak Ari masih menunggu. Ya, kita lihat siapa yang menjadi peringkat pertama di dalam les kita sore hari ini. Karena mulai minggu depan tryout itu sudah kita mulai ya dari dinas bukan dari sekolah. Ada 1 Satria, 2 Agatha, 3 Farel. Ya. Ini selamat yang menjadi juara pada kesempatan kita belajar hari ini. Seperti itu, Pak Ari castingnya akhiri, dan Pak Ari akan ngecek nih ya untuk yang terakhir sebelum kita akhiri pastikan sudah mengisi presensi yang ada di kolom chat karena rekap presensi akan Pak Ari bagikan kepada orang tua sebagai informasi siapa yang berangkat dan tidak berangkat. Kita kira-kira seperti itu yang bisa Pak Ari sampaikan. Ada kurang dan lebihnya Pak Ari mohon maaf. Terima kasih anak-anakku yang mau bergabung. Muridnya ada 30 sekian, yang bergabung hanya berapa? Ini ada 6 atau 7 tadi. Insya Allah 7 ini nanti yang Pak Ari doakan semoga hasilnya bagus dan bisa lulus dari SMP Muhammadiyah 3 Depok dengan nilai yang terbaik. Itu saja yang bisa Pak Ari sampaikan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'min. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.